Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi coaching, mentoring, konseling dan perbedaan-perbedaannya dan berikut kecerdasan kinerja. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri dengan Alma, ada Arman, ada Gilang, ada Irsan, Mega, Tania dan juga Roma. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Mega. Coaching merupakan kegiatan atau metode yang berguna untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia untuk menemukan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh manusia. Ada 3 tipe coaching secara umum. Yang pertama, the movement enthusiast, the verbal scientist, dan yang ketiga, the quiet general. Mentoring adalah proses umpan balik yang terus-menerus dan dinamis antara dua individu untuk membangun pengetahuan, keterampilan, informasi dengan fokus pada pengembangan profesional dan pribadi. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan unsur-unsur mentoring, di mana unsurnya itu ada 2, yaitu ada mentor dan mentee, di mana mentor merupakan seseorang yang bijak dan seseorang konselor atau guru yang dapat dipercaya. Mentor adalah seorang yang dewasa yang lebih berpengalaman untuk mengetahui lebih jauh perkembangan karakter dan kompetensi remaja dengan membimbing untuk dapat menguasai bakat dan tugas di mana mentor sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Untuk unsur yang kedua ada mentee, adalah sebutan untuk seseorang yang mengikuti kegiatan mentoring. Suksesnya pelaksanaan mentoring tidak hanya bergantung pada karakteristik mentornya saja, tetapi juga karakteristik menteknya. Untuk materi selanjutnya yaitu aspek-aspek mentoring. Untuk aspek mentoring di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama proses belajar yang terprogram, yang kedua kegagalan dan kesuksesan adalah guru, yang ketiga pemimpin perlu menceritakan pengalamannya, yang keempat proses pengembangannya akan matang, dan yang kelima adalah mentoring adalah sebuah kerjasama. Baik, sekian dari saya. Nah, di sini ada jenis-jenis mentoring, ada 5. Yang pertama, mentoring jarak jauh. Menggunakan teknologi sebagai media seperti internet, email, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mentoring lintas budaya. Mentoring ini secara luas dimaksudkan sebagai kemitraan yang melibatkan perbedaan gender, usia, ras atau etnik, ataupun kebangsaan. Yang ketiga yaitu mentoring kelompok. Dalam action learning, dibentuk kelompok yang melakukan pembelajaran secara bersama dalam mengatasi kesulitan dan mencari pemecahan masalah dengan cara tertentu. Yang keempat yaitu mentoring sesama. Mentoring sesama adalah posisi atau kedudukan yang berada pada level yang sama atau kurang lebih sama. Yang kelima yaitu mentoring organisasi. Dalam mentoring organisasi terjadi hubungan antara bisnis ke bisnis, misalnya dalam kasus lingkungan. Nah, di sini ada 4 tahapan atau langkah-langkah mentoring. Yang ketiga ada tahap kemungkinan atau enabling. Selama tahap ini, mentor harus mengatur hubungan dan belajar aktif, mendukung, memelihara semangat dan proses pembelajaran dengan mentoring dan proses evaluasi. Yang keempat yaitu penutup. Penutup adalah bagian yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap hubungan mentoring, karena mentoring adalah sebuah tujuan yang berorientasi pada proses, yang mana didorong oleh tentunya pencapaian kompetensi yang Konseling secara etimologi konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang artinya dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami
Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Tujuan konseling adalah kombinasi dari dua sisi. Seorang konselor harus memahami secara mendalam pengetahuan dari perkembangan kehidupan manusia. Nah, untuk karakteristik konseling yaitu konseling dilakukan oleh seorang konselor yang dimiliki kemampuan untuk secara profesional menangani masalah yang berkaitan dengan keputusan pribadi, sosial, karir dan pendidikan, dan memahami proses psikologis dan dinamika perilaku dalam klien. Konseling melibatkan interaksi dan komunikasi antara dua orang, yaitu konselor dan klien, baik secara langsung atau verbal dan tidak langsung non verbal, dan untuk bertujuan untuk memunculkan perubahan perilaku pada klien sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh klien. Beberapa poin karakteristik dari konseling. Yang pertama, konseling sebagai kegiatan bantuan, di mana bantuan profesional dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan dan teknik konseling. Konseling yang kedua ialah mendorong perubahan. Proses dilakukan ini diharapkan agar membawa klien tersebut agar lebih baik lagi. Perubahan ini biasanya terjadi berupa bentuk sikap, cara berpikir dalam memandang suatu pelajaran. Konseling yang ketiga ialah bersifat pribadi atau rahasia. Masalah individu adalah masalah yang sangat pribadi dan terkadang sangat sulit untuk dikemukakan kepada orang lain. Jika ada klien yang datang kepada konselor, maka konselor tersebut harus menjaga kerahasiaan kliennya. Konseling yang keempat ialah meningkatkan hubungan antar individu, yaitu bantuan yang diberikan kepada konselor kepada klien harus didasarkan pada kebutuhan psikologis, sosial. Kemudian, konselor harus mendorong klien untuk menjadi dirinya sendiri. Konseling yang kelima ialah berupa wawancara, yaitu yang dilakukan ketika konselor berhadapan langsung dengan klien dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku dalam konseling. Melalui wawancara tersebut, konselor dapat menggali informasi dari kliennya dan memberikan layanan bantuan profesional yang dibutuhkan klien tersebut. Kemudian, perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Definisi coaching dalam proses pelaksanaannya merupakan pendampingan yang dilakukan hanya pada satu individu tertentu, dengan tujuan individu tersebut bisa belajar banyak dan mendapatkan inspirasi dari pembimbingnya. Mentoring ialah suatu kegiatan belajar yang menghadirkan seorang ahli dalam bidangnya untuk membimbing suatu kelompok dalam rangka peningkatan skill. Dengan catatan, skill yang dikembangkan lebih merujuk pada kemampuan kelompok maupun perorangan. Konseling merupakan sarana konsultasi antara individu yang mempunyai problematika dengan seorang konselor. Pelaksanaannya bisa jangka panjang maupun bisa jangka pendek, tergantung pada lama atau cepatnya masalah tersebut terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Hermawan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fokus dan orientasi. Pertama, orientasi dan fokus dari mentoring lebih ditekankan kepada kegiatan kependampingan. Hubungan ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang antara sang mentoring dan orang-orang yang tergantung dalam kelompok tersebut. Kedua adalah coaching. Coaching lebih berfokus pada hasil yang mampu dicapai peserta setelah mengikuti pelatihan. Berbeda juga dengan konseling yang berfokus dan orientasinya adalah memberikan pencerahan atau penjelasan mendalam pada berbagai hal kepada seseorang yang mempunyai masalah. Selanjutnya adalah manfaat coaching, mentoring, dan konseling. Jika dilihat dari proses pelaksanaannya, fokus, orientasi, mentoring tentu saja mempunyai manfaat dalam mengawal atau mengawasi progres individu ataupun kelompok dalam menjalankan suatu pekerjaan secara berkala. Sementara coaching adalah untuk membantu Anda berpikir kreatif dalam membangun ide untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Karakteristik dalam kecerdasan emosional dalam dunia kerja yaitu ada 5. Yang satu, kesadaran diri. 2, motivasi. Yang ketiga, empati. Yang keempat, pengaturan diri. Dan kelima,
keterampilan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.